Saya mengawali dengan mengkaji Serat Darmo Gandul. Di sini tidak akan dipersoalkan siapa yang membuat karya-karya tersebut, untuk tidak menimbulkan banyak perdebatan. Karena penjelasan secara akal penalaran amatlah rumit. Namun, dengan pendekatan spiritual, dapatlah ditarik benang merahnya yang akan membawa kepada suatu titik yang terang dan akhirnya pun dapat dianut secara logika historis. Menarik memang dalam mencari jawaban tentang siapakah sebenarnya pamomong tanah Jawa, karena kalimat tersebut sebagai penasehat spiritual Prabu Brawijaya yang memerintah tahun 1453 sampai dengan 1478 tidak hanya dapat ditemui di dalam Serat Darmo Gandul saja, namun di dalam bait-bait terakhir Ramalan Joyoboyo tahun 1135 sampai dengan 1157 juga telah disebut-sebut, yaitu bait 164 dan bait 173 yang menggambarkan tentang sosok putra Batra Indra menguasai seluruh ajaran atau ilmu memotong tanah Jawa untuk kedua kali, mengerahkan jin dan setan, seluruh makhluk halus berada di bawah perintah, bersatu padu membantu manusia Jawa berpedoman pada Trisula Weda. Tajamnya Trisula nan suci, benar, lurus, jujur, didampingi oleh sosok pamomong tanah Jawa tersebut, menyerang tanpa pasukan, bila menang tak menghina yang kalah. Rakyat bersukaria karena keadilan yang kuasa telah tiba. Raja menyembah rakyat bersenjata Trisula Weda. Para pandito juga pada memuja. Itulah asuhannya pamomong tanah Jawa yang sudah menanggung malu, tetapi termasyur segalanya. Tampak terang benderang, tak ada yang mengeluh kekurangan. Itulah tanda zaman kala bendu telah usai, berganti zaman penuh kemuliaan, memperkokoh tatanan jagat raya. Semuanya menaruh rasa hormat yang tinggi dalam Serat Darmo Gandul. Memahami Serat Darmo Gandul dan karya-karya leluhur dibutuhkan kearifan dan toleransi yang tinggi, karena mengandung nilai kawruh yang sangat tinggi. Jika belum matang atau belum matang beragama, maka akan muncul perdebatan terhadap agama lain. Tentu ini tidak dihendaki. Tiada maksud lain dari saya kecuali hanya ingin mengungkap fakta dan membedah warisan leluhur dari pendekatan spiritual dan historis dalam Serat Darmo Gandul ini. Saya hanya ingin menyoroti ucapan-ucapan penting pada pertemuan antara Sunan Kalijaga, Prabu Brawijaya, dan pamomong tanah Jawa di Blambangan. Pertemuan ini terjadi ketika Sunan Kalijaga mencari dan menemukan Prabu Brawijaya yang tengah lari ke Blambangan untuk meminta bantuan bala tentara dari kerajaan Bali dan Cina untuk memukul balik serangan putranya Raden Fatah yang telah menghancurkan Majapahit. Namun hal ini bisa dicegah oleh Sunan Kalijaga dan akhirnya Prabu Brawijaya masuk agama Islam. Karena sang pamong tanah Jawa tidak bersedia masuk agama Islam atas ajakan Prabu Brawijaya V, maka mereka berpisah. Sebelum perpisahan terjadi, ada baiknya kita cermati ucapan berikut ini. Paduka sudah terlanjur terprosok mau jadi orang Jawa, kehilangan Jawanya, ke Arab-Araban, hanya ikut-ikutan, tidak ada gunanya saya asuh. Saya malu pada bumi dan langit, malu mengasuh orang yang tolol saja.
mau mencari asuhan yang bermata satu, atau memiliki prinsip atau akidah yang kuat, tidak senang mengasuh paduka kalau paduka tidak percaya yang disebut dalam ajaran Jawa. Nama maniknya itu, saya yang membuat kawah air panas di atas gunung itu. Semua adalah saya ucapkan tersebut, menyatakan bahwa dia sangat malu kepada bumi dan langit dengan keputusan Prabu Brawijaya masuk agama Islam. Gambaran ini telah diungkapkan Jayabaya pada bait 173 yang berbunyi, "Itulah asuhan pamong tanah Jawa yang sudah menanggung malu tetapi termasyur." Dalam ucapan ini pula menegaskan bahwa dirinya sebenarnya yang dikatakan dalam Kawruh Jawa dengan apa yang dikenal sebagai manik maya atau hakikat Semar. Sang pamomong menyatakan akan berpisah. Begitu ditanya perginya kemana, jawabannya tidak pergi, akan tetapi tidak bertempat. Disitulah hanya menetapkan namanya. Semar yang meliputi segala wujud membuatnya samar. Sekali lagi, dalam ucapan ini, sang pamomong menegaskan bahwa dirinya bernama Semar bagi orang Jawa. Berpegang pada kaum Jawa, pastilah memahami tentang apa dan bagaimana Semar secara ringkas. Dapat dijelaskan bahwa Semar adalah merupakan utusan Gusti Kang Mubeng Dumandi atau Tuhan yang Maha Kuasa untuk melaksanakan tugas agar manusia selalu menyembah dan bertakwa kepada Tuhan, selalu bersyukur dan eling atau ingat, serta berjalan pada jalan yang baik. Sebelum manusia mengenal agama, keberadaan Semar telah ada di muka bumi. Beliau mendapat tugas khusus dari Tuhan yang Maha Esa untuk menjaga dan memelihara bumi Nusantara, khususnya di Jagat Raya. Pada umumnya, perhatikan ungkapan sang pamong berikut ini. Dia berkata, "Sedih hamba ini, Ratu Dayang yang menjaga tanah Jawa, siapa yang bertahta menjadi asuhan hamba. Mulai dari leluhur paduka dahulu, Sang Bambang Sakti turun-temurun, sampai sekarang hamba mengasuh keturunan raja-raja. Raja Jawa sampai sekarang ini usia hamba sudah 2000 tahun. Lebih 3 tahun dalam mengasuh raja-raja Jawa, tidak ada yang berubah agamanya." Dalam ungkapan yang telah saya sebutkan tadi, menyatakan bahwa sang pamong telah ada di bumi Nusantara ini bahkan 525 tahun sebelum Masehi. Jika dihitung dari berakhirnya kekuasaan Prabu Brawijaya pada tahun 1478, saat ini tahun 2022, berarti usianya telah mencapai 2547 tahun. Setidaknya perhitungan usia tersebut dapat memberikan gambaran kepada kita. Walaupun angka-angka yang merujuk masa di dalam karya-karya leluhur sangat toleransi sifatnya dari apa yang telah saya ucapkan sejauh ini, mudah-mudahan membawa banyak manfaat bagi kita semua, terutama hikmah yang tersirat dari wasiat-wasiat nenek moyang kita para leluhur Nusantara, menjadi harapan kita, harapan bersama. Di tengah carut-marut keadaan negara ini akan datang cahaya terang di depan kita. Semoga Allah ridho. Rahayu, rahayu, rahayu.